Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Diary yang rilis di tahun 2022. Film ini merupakan film misteri India yang menceritakan tentang investigasi perwira muda dalam mengungkap kasus pembunuhan dan perampokan yang terjadi 16 tahun yang lalu. Namun saat penyelidikan berlangsung, ada sebuah kejadian misterius yang membawanya kepada kisah masa lalunya yang tidak pernah ia ketahui. Film berdurasi 2 jam 12 menit ini disutradarai oleh Inasi Pandya dan dibintangi Arul Niti sebagai tokoh utamanya. So, untuk lebih jelasnya, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar belakang di tahun 2000, tepatnya di tanggal 29 Februari tahun Kabisat, sebuah mobil pribadi tengah melintas dari daerah Coimbatore menuju Oti. Di tengah perjalanan ketika memasuki daerah perbukitan, sang suami mengatakan kebohongan jika tikungan 13 yang sebentar lagi akan mereka lalui merupakan tikungan yang sangat angker. Dan puncaknya ketika mereka telah tiba di sana, sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, di mana mobil mereka tergelincir hilang kendali dan menghantam sebuah pohon besar yang membuat nyawa mereka tak bisa diselamatkan. Setelah insiden tersebut, beberapa kecelakaan lain juga terjadi dan klaim keangkeran tempat itu kini semakin marak di kalangan masyarakat. Scene berganti 16 tahun berikutnya. Tepatnya di tahun 2016, Kepolisian Negara Bagian baru saja melantik beberapa perwira muda. Namun sebelum mereka ditugaskan ke tempat mereka masing-masing, komisaris memberikan tugas untuk memecahkan sebuah kasus yang belum terselesaikan. Seorang perwira muda bernama Farada menutup kedua matanya ketika memilih sebuah kasus yang akan ia tangani. Dan pada akhirnya ia pun harus menyelidiki kasus pembunuhan dan perampokan kepada sepasang suami istri 16 tahun silam di sebuah hotel desa Oti. Di keesokan hari, Farada kemudian pergi ke kantor polisi Oti untuk menemui inspektur polisi bernama Setupati. Setupati yang sudah mengetahui maksud kedatangannya menginstruksikan agar ia bekerja sama dengan wakilnya yang bernama Pavitra. Dan karena kasus yang diselidiki sudah berlalu lama, mereka pun mendatangi pensiunan inspektur polisi yang membuat laporan kasus tersebut. Di sana beliau menjelaskan jika dahulunya mereka telah mengirimkan detail laporan ke seluruh unit di negara bagian untuk mencari keberadaan pelaku. Karena setelah melakukan aksi perampokan dan pembunuhan, para pelaku diduga langsung kabur meninggalkan desa Oti. Namun dari semua unit yang menerima laporan itu, tidak ada satupun yang mengetahui jejak mereka. Sehingga dengan begitu kasus pun menjadi buntu dan tidak bisa terselesaikan. Mendengarkan penjelasan tersebut, Farada sempat berpikir jika sebenarnya para pelaku saat ini sudah ditahan di salah satu kantor polisi. Namun karena banyaknya kasus yang terjadi saat itu, informasi tersebut tidak tersampaikan dengan baik. Farada kemudian berinisiatif mengirimkan detail kasus tersebut kepada rekan seangkatannya untuk mengetahui apakah ada kasus yang sama yang terjadi di daerah mereka. Selama penyelidikan berlangsung, kedekatan Farada dan Pavitra membuat mereka merasa nyaman satu sama lain. Sampai akhirnya Farada memutuskan menemui orang tua Pavitra untuk mendapatkan restu. Dan di suatu momen, Farada juga mengenalkan Pavitra dengan ayah angkatnya yang merupakan seorang pendeta. Yang ternyata selama ini Farada dibesarkan di sebuah panti asuhan milik pendeta tersebut. Tepatnya di tanggal 29 Februari 2016, setelah beberapa hari berada di kantor polisi Oti, Farada mendapatkan laporan dari rekannya yang bernama Aksaya. Aksaya yang ditugaskan di kepolisian Coimbatore menjelaskan jika detail kasus yang dikirimkan Farada sebelumnya memiliki pola yang sama dengan kasus yang ia tangani saat ini, di mana para pelakunya menargetkan korban yang memiliki emas dengan jumlah yang cukup banyak. Kepolisian Coimbatore sudah mendapatkan 3 identitas pelaku yang bernama Jayakumar, Sitarasu, dan juga Anan. Namun yang jadi permasalahannya, mereka belum bisa menemukan keberadaan pelaku sampai sekarang ini. Mendengarkan cerita Aksaya, Farada memutuskan pergi ke Coimbatore seorang diri untuk menemuinya. Namun saat ia ingin pergi, ia melihat jika mobilnya sudah hilang dari parkiran. Ia kemudian melacaknya melalui kamera CCTV dan diketahuilah jika pelakunya adalah pria bernama Satya yang memang sudah menjadi target kepolisian Oti
karena beberapa kasus perampokan yang dilakukannya. Tak buang-buang waktu lama, Pak Fitra segera memberikan instruksi kepada seluruh anggotanya untuk menutup setiap pos di perbatasan guna melacak keberadaan Satya. Di sisi yang berbeda diperlihatkan 3 orang pria yang baru saja turun dari sebuah truk. Mereka kemudian berjalan menuju salah satu hotel pinggiran desa Oti. Dengan membawa beberapa senjata tajam, mereka menargetkan kamar nomor 213 yang ditempati oleh pasangan muda. Seakan tidak mempunyai belas kasihan sedikit pun, mereka langsung menewaskan pasangan tersebut dan pergi membawa perhiasan emas yang dimiliki korban. Selanjutnya mereka kemudian kabur dengan menaiki bus tujuan Oti Choim Bature. Sementara di dalam bus, salah satu penumpang bernama Gandhi Mati yang sudah naik terlebih dahulu sangat ketakutan akan kedatangan mereka. Dan untuk menghilangkan rasa takutnya, ia pun berkomunikasi dengan penumpang wanita bernama Minaksi. Dari percakapan singkat mereka, diketahui jika Minaksi merupakan single parents yang memiliki satu putra berumur 9 tahun. Dan karena alasan itulah, ia harus bekerja lebih giat untuk masa depan putranya. Saat ini ia bekerja di perusahaan pakaian Tirupur dan masuk di shift jam 1 pagi. Sehingga ia pun harus menaiki bus ini agar bisa sampai tepat waktu. Dan tak lama setelah percakapan mereka selesai, tepatnya di pukul 12 malam, kondektor bus kemudian menjalankan busnya. Sementara di tempat lain, Satya kemudian menjual mobil yang ia curi kepada seorang penadah berkedok bengkel. Dan setelah selesai dengan transaksi, ia pun kemudian pergi meninggalkan bengkel tersebut. Pak Fitra melalui informannya berhasil melacak keberadaan mobil Farada. Dan segera mereka pun bersiap untuk melakukan penangkapan. Namun sesampainya di sana, tak hanya mobil saja yang ditadah oleh mereka, melainkan ada seorang wanita muda yang sudah siap untuk dijual. Melihat hal tersebut, Farada menjadi sangat marah. Tanpa basa-basi, ia pun menghajar mereka semua. Setelah mengecek isi di dalam mobil, Farada sedikit terkejut karena pistol dan berkas yang sedang diselidikinya saat ini telah menghilang. Namun walaupun begitu, ia harus pergi ke Choim Bature untuk menemui Aksaya. Sementara bus yang melaju kini mendapatkan beberapa penumpang tambahan, diantaranya seorang mahasiswi bernama Lisi, pria lajang bernama Masilamani, dan keluarga Tuan Sentil yang kala itu baru saja diantarkan oleh adiknya yang merupakan seorang personil polisi. Di tempat lain, sepasang kekasih bernama Ragavi dan Ezil memutuskan kawin lari karena cinta mereka yang tidak mendapatkan restu. Namun aksi mereka tampaknya diketahui oleh ayah Ragavi yang bernama Guna Sekaran. Guna Sekaran memerintahkan beberapa preman untuk segera menangkap mereka dan membunuh Ezil jikalau ia melakukan perlawanan. Akan tetapi selama pengejaran berlangsung, para preman tidak berhasil menangkap mereka karena mereka sudah terlebih dahulu menaiki bus yang juga dinaiki oleh Lisi dan yang lainnya. Di dalam bus, Ezil memohon agar kondektur segera melajukan busnya karena saat ini nyawa mereka sedang terancam. Dan untuk meyakinkan para penumpang yang ada di sana, Ezil pun menceritakan kejadian yang dialaminya. Ia dan Ragavi memutuskan kawin lari tak lain karena kekejaman ayah Ragavi, di mana ayahnya yang sudah mengetahui hubungan mereka melarang Ezil untuk mendekati putrinya karena perbedaan status sosial. Namun karena pada dasarnya mereka saling mencintai, Ezil tidak bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh ayah Ragavi. Sampai akhirnya ayah Ragavi yang sangat marah mulai melakukan tindakan yang di luar nalar. Ia memerintahkan beberapa preman membunuh ayah Ezil dengan sangat kejam. Ragavi yang merasa bersalah atas kelakuan ayahnya memilih kabur dengan Ezil yang kini tidak memiliki siapa-siapa lagi. Dan tak lama setelah mereka menceritakan kisahnya, beberapa penumpang lain juga naik ke dalam bus. Mereka adalah kelompok suku Todas dari pedalaman hutan. Sama halnya seperti penumpang lainnya, kelompok Todas yang juga mendengarkan kisah Ezil dan Ragavi merasa sedih melihat nasib mereka.
Salah satu petua kelompok mengusulkan agar mereka segera melangsungkan pernikahan agar kedepannya tidak akan ada lagi yang bisa mengganggu hubungan mereka. Ide tersebut disetujui oleh Raghavi, Ezil, dan semua penumpang lainnya. Dan selanjutnya mereka pun akan berhenti di sebuah kuil yang sebentar lagi akan sampai. Di sisi lain, ketika mereka ditanyai tentang bagaimana mereka akan melanjutkan hidup, Raghavi menjelaskan jika ia telah membawa 20 batang emas milik ayahnya untuk modal mereka kelak. Namun tanpa disadari, pernyataan tersebut malah mengundang perhatian dari ketiga kawanan perampok. Selanjutnya, setelah tiba di kuil yang dimaksud, semua penumpang kemudian turun untuk membantu proses kelancaran pernikahan mereka. Namun hal itu tidak berlaku kepada Gandhimati yang saat itu sedang tertidur pulas. Sampai ketika ia baru saja terbangun, ia pun sangat terkejut ketika mendapati bus sudah kosong. Dan disinilah keanehan terjadi. Gandhimati mulai merasakan hal mistis datang kepadanya. Ia yang melihat ke arah jendela tiba-tiba dikejutkan dengan sesosok makhluk menyeramkan yang muncul di hadapannya. Sejak saat itu, ia pun mulai merasakan jika bus yang ia naiki saat ini memiliki aura negatif yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Setelah ritual pernikahan selesai, tak berapa lama kelompok Todas kini telah sampai di tempat tujuan mereka. Seketika beberapa preman anak buah Gunasekaran mendatangi mereka untuk mencari keberadaan Raghavi dan juga Ezil. Namun ketika ditanyai, petua kelompok malah melakukan kebohongan dengan mengatakan jika mereka tidak pernah melihat orang yang dimaksud. Akan tetapi seorang anak kecil dari kelompok mereka malah mengatakan jika orang yang dicari para preman itu baru saja mereka nikahkan di sebuah kuil yang baru saja dilewati. Dan hal itu tampaknya menjadi kesalahan fatal untuk kelompok Todas yang pada akhirnya mereka kemudian ditabrak oleh kawanan preman tersebut. Sementara di dalam bus, Masilamani tampak bingung melihat sikap Gandhimati yang termenung sambil ketakutan. Ia pun menanyakan sebabnya, dan Gandhimati menjawab jika hal ini terjadi karena ia merasakan aura mistis yang sangat kuat. Masilamani awalnya tidak percaya, namun karena melihat ketakutan Gandhimati yang sangat serius, ia pun akhirnya berpikir yang sama. Ditambah lagi ketika Gandhimati mengatakan jika ada sosok menyeramkan di samping Lisi, ia pun mencoba mendatangi Lisi dan menyapanya. Dan akhirnya Masilamani sangat terkejut karena wajah Lisi tiba-tiba berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Setelah kejadian itu, ia dan Gandhimati hanya bisa pasrah. Sampai ketika bus tersebut berhenti, mereka berdua kemudian lompat dan keluar dari sana. Di sisi lain, Farada dan Pavitra yang juga melakukan perjalanan dengan rute yang sama tiba-tiba diberhentikan oleh Masilamani yang sempat berpikir untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Masilamani kemudian menceritakan semua kejadian mistis yang ia alami barusan. Setelah mengetahui jika bus tersebut menuju Coimbatore, Farada kemudian mengikuti bus tersebut dengan motor bersama Masilamani. Sementara Pavitra akan kembali ke Oti untuk mencari keberadaan Satya. Di dalam bus, ketika para penumpang sedang tertidur lelap, ketiga kawanan perampok sudah bersiap untuk melakukan aksi mereka. Diam-diam mereka melangkah untuk mengambil emas yang dibawa oleh Raghavi. Namun aksi mereka malah diketahui oleh Tuan Sentil, yang pada akhirnya terjadilah keributan di antara mereka yang membuat kondektur segera memberhentikan laju bus. Dan di saat itulah Farada tiba-tiba datang dan langsung menghajar ketiga perampok dengan sangat brutal. Sampai ketika ia melihat perhiasan yang dibawa oleh mereka, ia pun sangat terkejut karena perhiasan tersebut adalah perhiasan yang sama yang ia lihat di berkas kasus yang sedang ia selidiki. Dan ketika bus hampir sampai di tikungan 13, Farada kemudian melihat beberapa hal mistis, diantaranya makhluk aneh yang muncul dari balik jendela. Dan tak lama disusul oleh makhluk lainnya yang menempel di sekitar bus. Farada mengikat ketiga kawanan perampok dan menanyakan dari mana mereka mendapatkan perhiasan emas tersebut.
Karena takut melihat kemarahan Farada, mereka pun mengakui jika perampokan yang mereka lakukan terjadi di salah satu hotel pinggiran desa Oti. Dan tak hanya merampok, mereka juga membunuh kedua korban dengan senjata tajam yang mereka miliki. Namun yang jadi permasalahannya, mereka tidak mengetahui nama hotel tempat mereka melakukan kejahatan. Dengan informasi tersebut, Farada kemudian mengabari kepolisian Oti untuk melakukan pemeriksaan. Ia juga menelpon Pavitra untuk mendatangi loket pemeriksaan guna mendapatkan detail bus yang sedang ia naiki saat ini. Namun setelah melakukan pemeriksaan, kepolisian tidak menemukan korban pembunuhan seperti yang dikatakan oleh ketiga kawanan perampok tersebut. Sedangkan di dalam bus masih Lamani yang masih merasakan aura negatif sangat ketakutan ketika melihat beberapa penumpang menjadi sosok yang menyeramkan. Ia pun memberitahukan hal tersebut kepada Farada, namun Farada malah menamparnya dan menyuruhnya untuk diam. Di sisi lain, Farada kemudian menanyai satu persatu nama penumpang di dalam bus. Dan ketika ia membangunkan Lizzie, hal tersebut malah membuat Lizzie menjadi tersentak. Lizzie mengatakan jika ia baru saja mengalami mimpi buruk, di mana di dalam mimpinya ia melihat Farada akan membunuh seseorang di dalam bus dengan pistol yang ia pegang. Namun ketakutan Lizzie segera dibantah oleh Farada karena saat ini Farada juga tidak memegang pistol seperti yang dikhawatirkan olehnya. Di tempat lain, Pavitra yang telah sampai di loket pemeriksaan menanyakan tentang bus tujuan Oti Coimbatore yang sedang dinaiki oleh Farada. Namun petugas loket tampak bingung dengan pertanyaan tersebut karena dari daftar yang ia pegang, bus terakhir tujuan Oti Coimbatore telah sampai di Coimbatore pukul 11 malam tadi. Dan bus selanjutnya akan kembali berjalan pada pukul 7 pagi. Sementara itu, seorang pria yang tak lain adalah Satya kemudian memberhentikan bus yang dinaiki oleh Farada. Farada yang sebelumnya sudah mengenali wajah Satya melalui kamera CCTV tanpa basa-basi langsung menghajarnya. Akan tetapi hal tersebut membuat Meenakshi sedikit kesal. Karena walaupun anggota polisi, seharusnya Farada tidak langsung memukul orang tanpa sebab. Namun ketika Farada mengatakan jika Satya merupakan seorang perampok, Meenakshi hanya bisa terdiam dan memilih untuk menasehati Satya. Ia mengatakan agar Satya berubah dari kebiasaan buruknya, karena bagaimanapun tidak ada seorang ibu yang mau anaknya menjadi seperti itu. Saat Farada memeriksa tas yang dibawa Satya, ia pun kembali menemukan pistolnya. Namun hal tersebut tampaknya membuat Lizzie menjadi cemas akan kebenaran mimpi yang dialaminya barusan. Tak lama setelah hal itu, Pavitra kini berhasil menghubungi Farada. Ia menjelaskan tentang keanehan bus tersebut. Ia pun memerintahkan Farada untuk menurunkan semua penumpang bus sebelum ia tiba di sana. Namun belum sempat Farada melakukannya, tiba-tiba kawanan preman anak buah Gunasekaran telah sampai di dalam bus dan langsung membuat keributan. Mereka yang ditugaskan membunuh Ragavi malah salah sasaran dan membunuh Ezil. Tak mau korban bertambah banyak, Farada memutuskan menembak mati salah seorang preman dengan pistolnya. Dan hal itu sama seperti yang dilihat oleh Lizzie di dalam mimpinya. Dan selanjutnya, Farada kemudian menghajar semua preman dengan sangat brutal. Puncaknya ketika bus memasuki tikungan 13, salah seorang preman malah melayangkan senjatanya ke kepala kondektor bus. Yang akibatnya bus tak lagi terkendali dan menabrak sebuah mobil yang melaju dari arah berlawanan. Dan di saat itulah bus kemudian terlempar jauh ke dalam hutan dan akhirnya harus terdampar di tepi jurang yang sangat dalam. Posisi bus yang sudah miring ke depan membuat beberapa preman yang tewas tersorong dan menghantam kaca depan, sehingga kaca bus menjadi retak dan akhirnya pecah. Tidak mau korban bertambah banyak, Farada yang masih berada di posisi belakang segera melakukan pertolongan kepada beberapa penumpang lain. Dan disinilah detik-detik yang sangat menegangkan terjadi, di mana beberapa penumpang mencoba menyelamatkan satu sama lain. Meenakshi yang mendahulukan Satya daripada dirinya.
istri Tuan Sentil yang mendorong anak-anaknya agar bisa diselamatkan oleh Farada. Namun pada akhirnya ketika bus tak bisa lagi tertahan dan harus jatuh ke dalam sungai, Farada hanya bisa menyelamatkan 3 orang saja, diantaranya Satya, Lisi, dan juga Masila Mani. Farada kemudian mengabari seluruh personil polisi untuk datang ke lokasi kejadian. Di sana mereka segera melakukan pencarian bus yang jatuh ke dalam sungai. Yang pada akhirnya setelah beberapa jam melakukan pencarian, baru terlihat sebuah keanehan yang membuat orang-orang yang berada di sana tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Di mana bangkai bus yang ditemukan keadaannya sudahlah sangat usang dan terdapat banyak kerangka manusia. Tidak yakin sudah berapa lama bus tersebut tenggelam, namun dari barang-barang yang ditemukan, sepertinya hal itu memanglah milik dari penumpang bus yang ada di dalamnya. Di tengah ketidakpercayaan dengan apa yang mereka saksikan saat itu, Satya tiba-tiba saja menangis. Ia mengakui jika wanita di dalam bus yang bernama Minaksi sebenarnya adalah ibu kandungnya yang meninggal 16 tahun yang lalu. Sebenarnya ketika Minaksi menolongnya di dalam bis, perasaannya sudah tersentak seakan tidak percaya. Terlebih lagi ketika Minaksi mendahulukan dirinya untuk diselamatkan, ia pun sangat yakin jika itu memang adalah ibunya. Di keesokan harinya, untuk menjawab semua kejadian janggal tersebut, Farada ditemani Pavitra mulai melakukan beberapa penyelidikan. Mereka mendatangi perusahaan transportasi untuk meminta detail bus terkait. Dan betapa terkejutnya mereka karena bus itu adalah bus yang hilang 16 tahun yang lalu. Selanjutnya, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh kawanan perampok, mereka akhirnya menemukan kamar nomor 213 di Hotel Pinggiran Desa Oti, yang merupakan tempat kejahatan seperti di kasus yang ditangani Farada. Dan untuk memperkuat penyelidikan, mereka juga menemui saudara Tuan Sentil yang merupakan pensiunan polisi perbatasan. Beliau mengatakan jika 16 tahun yang lalu ia mengantarkan Tuan Sentil dan keluarganya menaiki bus tersebut. Namun ia tidak menyangka jika semuanya akan terjadi seperti ini. Dengan semua keterangan yang diberikan para saksi, Farada kemudian memaparkannya di kepolisian Desa Oti, di mana pasangan suami istri yang meninggal 16 tahun yang lalu pelakunya adalah 3 kawanan perampok yang sempat ia sekap di dalam bus. Dan untuk meyakinkan Inspektur Setupati jika yang ia alami di dalam bus adalah kenyataan, Farada memperlihatkan beberapa foto penumpang yang sempat ia ambil ketika berada di sana. Ia juga menunjukkan sebuah artikel 16 tahun yang lalu tentang kematian kelompok suku Todas yang tewas karena tertabrak. Dan pihak yang bertanggung jawab atas semua kejadian tersebut adalah MLA Gunasekaran yang merupakan ayah Ezil. Karena dialah yang mengirimkan beberapa preman untuk membunuh Ragavi, yang pada akhirnya terjadilah keributan besar yang membuat bus jatuh ke dalam sungai. Dengan semua bukti tersebut, kepolisian kemudian mendatangi kediaman MLA Gunasekaran dan menjadikannya tersangka utama atas kejahatan itu. Dan setelah penangkapannya, stigma masyarakat akan hal mistis yang terjadi di tikungan 13 selama ini bisa terpecahkan. Di akhir film, sebuah fakta akan masa lalu Farada kemudian diperlihatkan. Ayah angkatnya mengatakan jika 16 tahun yang lalu ketika ia sedang dalam perjalanan dinas dan melewati tikungan 13, ia melihat sebuah mobil yang baru saja mengalami kecelakaan. Di sana ia menemukan sebuah keluarga yang sudah tak bernyawa. Dan di saat ia berpikir akankah ada orang yang bisa mengungkapkan kecelakaan misterius tersebut, di saat itulah ia melihat Farada kecil tiba-tiba bernafas seakan meminta pertolongan. Yang pada akhirnya Farada pun berhasil diselamatkan sampai sekarang ini. 4 tahun tepatnya di tanggal 29 Februari 2021, setelah kasus tersebut ditutup, Farada yang kini sudah menikah dengan Pavitra kembali teringat dengan kejadian berdarah tersebut.
Di mana saat itu ia yang sedang menghajar para preman di tikungan 13 menyadari jika bus yang dinaikinya menabrak sebuah mobil dari arah yang berlawanan. Dan mengingat kecelakaan yang dialami orang tuanya juga terjadi di tikungan 13 dan di tanggal yang sama, ia pun berpikir jika mobil yang hampir ditabrak oleh bus tersebut adalah mobil keluarganya. Ditambah lagi kejadian yang ia alami 4 tahun yang lalu juga terjadi di tanggal 29 Februari. Sehingga ia pun berasumsi jika kecelakaan itu akan terulang kembali setiap tanggal 29 Februari tahun kabisat. Dan mengingat jika hari ini adalah tanggal 29 Februari, ia berpikir jika kejadian itu akan kembali terulang. Untuk membuktikannya, Farada kemudian mendatangi halte bus tersebut. Dan di saat itulah kecurigaannya pun terjawab. Ia melihat kondektur dan beberapa penumpang yang sama di kejadian yang ia alami 4 tahun yang lalu. Farada yang pernah selamat dalam kejadian berdarah tersebut memutuskan menaiki bus itu lagi dengan maksud melihat kedua orang tuanya yang tewas tertabrak di tikungan 13. Dan ternyata bukan hanya ia saja yang memiliki pemikiran seperti itu. Seorang pria yang tak lain adalah Satya juga melakukan hal yang sama. Tanpa pikir panjang, Satya langsung mendatangi ibunya dengan perasaan sedih dan kerinduan yang dibalut dengan rasa penyesalan. Dan bersamaan dengan jatuhnya tetesan air mata dari kedua mata Farada, film pun berakhir. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Dan seperti biasa, saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.